kanan, gerak. Gerak, gerak, gerak. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin yang paling kanan. Kepada komandan upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan masing-masing pemimpin upacara bahwa upacara siap diikuti. Luruskan. Lurus. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Lapor, Kompi 3 siap mengikuti upacara. Lapor, Kompi 1 siap mengikuti upacara. Lapor, Kompi 2 siap mengikuti upacara. Lapor, Kompi 4 siap mengikuti upacara. Laporan saya terima. Siap mulai tempat masing-masing. Siap. Siap. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada Inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara. Kepada Inspektur upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan komandan upacara kepada Inspektur upacara bahwa upacara segera dimulai. Lapor, upacara pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022 dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap dilaksanakan.
Penyerahan bendera merah putih kepada tim pengibar bendera. Pengibaran bendera merah putih. Cepat tali enggak? Cepat. Nah. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak!
Mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dan untuk mengenang para pimpinan leluhur kita, para media, dan lebih khusus lagi kepada proklamator Indonesia yang telah gugur, Bung Karno dan Bung Hatta. Marilah kita mengeningkan cipta. Mengeningkan cipta. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.
dewasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Atau panitia pembangunan dengan jajaran yang kami hormati, pengurus sekolah minggu dengan siswa-siswinya, dan yang kami hormati pengurus sanggar seni dengan sekolahnya, dan yang kami hormati pengurus RT dengan anggotanya. Singkatnya, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang kami banggakan, pada pagi yang cerah ini kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha, bahwa kita diberikan hikmat sehat dan kebahagiaan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita merasakan berbahagia sekali bisa memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, dan tentu negara-negara lain mungkin tidak merasakan hal yang sama seperti halnya kita Indonesia. Di samping itu, beberapa hari yang lalu kita juga menyambut hari mengangkat tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tema ini sejalan dengan kondisi Indonesia pada beberapa bulan yang lalu dan pada sampai saat ini, bahwa kita terkena dengan musibah COVID-19. Dan juga Kabupaten Lombok Utara mendapatkan musibah, yaitu gempa. Mudah-mudahan dengan tema yang diangkat ini, kita semakin lebih cepat untuk pulih, dan tentu kita bangkit lebih kuat. Ada dua sosok yang harus kita menjadi figur bagi kita semua, yang harus kita jalani, yang menjadi motivasi bagi kita semua. Yang pertama adalah guru agung kita. Sang Buddha lahir sebagai Siddhartha, kemudian mencapai pencerahan sempurna dan parinibbana,
Tentu fase-fase itu kalau kita sebut sangat mudah. Lahir, muda, dan mati. Tetapi di balik itu semua Guru Agung kita berusaha keras untuk membebaskan makhluk dari penderitaan. Walaupun korbannya adalah nyawanya sendiri. Lalu yang kedua yang harus menjadi suri teladan bagi kita semua adalah dua sosok proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka berdua juga rela mengorbankan nyawanya, mencucurkan darahnya demi memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Maka hendaknya kita sebagai masyarakat harus mengambil sebuah hikmah dari pengorbanan proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta. Kalau kita melihat Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, kalau kita melihat Guru Agung kita, dia rela membebaskan makhluk dari penderitaan, tentu untuk kita semuanya. Dan bisa kita rasakan pada hari ini manfaat dan berkah dari menjalankan dhamma itu sendiri. Dan kita juga bisa merasakan kebahagiaan, merasakan kemerdekaan saat ini berkat perjuangan dari Bung Karno dan Bung Hatta. Maka melalui kesempatan ini saya mengajak yang pertama kepada kita semua, ayo langkahkan kaki kita, ayunkan tangan kita untuk berpikir cerdas, terus bekerja dengan kuat, karena kalau bukan kita siapa lagi? Jangan kita menggantungkan hidup kita kepada orang lain, karena kitalah sebagai penentunya. Kita yang bisa mengubah baik kondisi diri kita, kondisi lingkungan kita, bahkan juga masyarakat kita. Jangan mudah kita ini hanya menyalahkan orang lain, mengkritik orang lain, menyalahkan lingkungan, kalau bukan kita yang membenahi dan memperbaiki itu semua. Kemerdekaan sudah 77 tahun yang dimerdekakan oleh para pahlawan. Lalu sampai saat ini, sudahkah kita melakukan seperti para pahlawan lakukan? Sudahkah kita melakukan hal yang lebih baik demi para pahlawan kita? Kalau bukan kita, lagi sekali kita tidak mungkin menyuruh orang lain untuk mengubah Bapak Ibu semuanya, ya. Kemudian yang ketiga, kita melihat Bapak Ibu, permasalahan saat ini baik masalah politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Tapi kita sering mengeluh dengan hal-hal ini. Padahal masalah-masalah seperti ini sudah ada dari sebelum kemerdekaan Bapak Ibu. Dan tentu saya meyakini permasalahan ini jauh lebih berat pada saat menjelang kemerdekaan. Karena kita melihat sekarang ini masyarakat kita sudah maju, infrastruktur sudah bagus, rumah-rumah pemukiman umat juga sudah bagus. Beda dengan zaman penjajahan dulu, kita ketar-ketir bersembunyi demi menyelamatkan diri kita. Tetapi saat ini kita bebas, kita sudah merdeka, kita bahagia dan bisa memperbaiki kehidupan kita masing-masing. Bung Karno pernah berpesan menyampaikan bahwa perjuanganku jauh lebih mudah melawan penjajah, tetapi peran kita semua jauh lebih sulit melawan bangsa kita sendiri. Artinya Bapak Ibu, ke depan bahkan hari ini kita jauh lebih sulit
untuk menyatukan pendapat, bekerja sama, bersatu di dalam memajukan lingkungan kita, masyarakat kita. Karena kita sering bertolak belakang, menunjukkan ego kita paling tinggi. Makanya Bung Karno menyampaikan hal demikian, karena mengusir penjajah lebih mudah ketimbang melawan bangsa kita sendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita bersatu, kita kompak untuk memajukan tempat kita, memajukan lingkungan kita. Jangan sampai terkotak-kotak Bapak Ibu semuanya. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu lahir di negara Indonesia yang penuh dengan budaya, suku, dan rasnya yang unik. Bahkan kita ini berbagai bentuk etnis, agama, bahkan kearifan lokal yang sangat luar biasa sekali. Di samping daripada itu, Indonesia adalah negara yang kaya raya, yang memiliki hijaunya bumi ini. Hasil bumi ini sangat berlimpah Bapak Ibu semuanya. Maka itu patut kita syukuri, patut kita berterima kasih kepada para pahlawan kita. Dan tinggal kita yang siap mengelola untuk kemajuan kita bersama Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, marilah kita berdoa Bapak Ibu sejenak kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Sang Tiratana. Semoga jasa para pahlawan kita yang telah gugur, semoga bisa terlahir di alam penuh kebahagiaan. Dan kita berdoa juga pada kesempatan pagi hari ini kepada para mendiang, para leluhur kita, izin loboto kita, bahwa sampai saat ini kita bisa bertahan. Kita meyakini bahwa mereka selalu bersama kita untuk melindungi kita bersama. Mungkin demikian Bapak Ibu ucapan saya, dan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Semoga di hari kemerdekaan ini kita bisa meyakini kita menjadi lebih baik, kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi bangsa, negara yang kita cintai ini. Cukup sekian, sabi sata bawantu sukitata. Semoga selamat hidup berbahagia. Siap! Gerak! Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ratanaya Dubhavena Ratayana Tejasa Dukkha Roga Baya Virasakut Jubadawa Aneka Antrayapi Vinasantu Asisantu Jaya Siddhi Danang Labang Suti Bagyang Sukang Balang Siri Ayu Jawa Noja Bogang Udica Jaya Sawa Satawaca Ayu Jiwa Siddhi Bhawantu Te Bhawantu Sabha Manggalang Rakantu Sabha Dewata Sabha Buddhanu Bhavina Sada Suti Bhawantu Te Bhawantu Sabha Manggalang Rakantu Sabha Dewata Sabha Dhammanu Bhavina Sada Suti Bhawantu Te Bhawantu Sabha Manggalang Rakantu Sabha Dewata Sabha Sanghanu Bhavina Sada Suti Bhawantu Te. Di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini, kami melakukan patah atau berdoa. Semoga setiap keluarga dan bangsa sebagai umat yang senantiasa dalam kerukunan dan keutuhan serta hidup saling mengasihi, kita sebagai umat Buddha, bahkan pada umumnya, terus berperilaku, berpikir, berbicara secara baik dan bijaksana, serta para pemimpin selalu diberkahi serta bangsa Indonesia maju dengan kedamaian serta keluhuran budi. Semoga kami senantiasa mampu melewati tantangan dan cobaan selama ini, baik berupa musibah gempa, musibah COVID-19, dan yang lainnya. Kami beraditana pada pagi ini untuk terus merawat dan melestarikan budaya dan kearifan lokal,
menjadi panutan dan suri teladan yang baik, menjadi etika dan kesopanan kami, menjaga kedamaian dan keharmonisan di antara kami, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sabi Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka!